Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, Engkau telah memberikan kami hari yang baru supaya kami memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Bapa, kami bersyukur di sebelum tahun 2025 ini kami jalankan lebih jauh. Di bulan pertama kami hendak memulai kelas sejarah penebusan setiap Kamis, dan Engkau telah membimbing kami untuk memulainya. Kami mengucap syukur atasnya. Biarlah Engkau yang menyemangati kami, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami. Pada akhirnya lewat kelas ini Engkau dimuliakan dan kami pun bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bisa memahami hati Bapa dan kami dimampukan untuk menjalani kehendak-Mu. Pada akhirnya hidup kami pun, kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan yang besar dan Engkau yang akan mencurahkan berkat bagi kami. Bapa, terima kasih karena Ibu Susi dan keluarga telah membukakan tempat bagi kami untuk bisa belajar bersama-sama. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai mereka, dan biarlah lewat tempat ini nama Tuhan dimuliakan dan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap anggota keluarga. Terima kasih ya Bapak, bagi saudara-saudara kami yang mengikuti secara online, Engkau pun yang akan menyertai, dan mereka yang nantinya akan mengikuti lewat YouTube, Bapak juga yang akan mencurahkan kasih-Mu sehingga semua yang mengikuti pelajaran ini bisa memahaminya dan memperoleh berkat Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu dan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik. Hari ini kita akan masuk bersama-sama di dalam satu tema yang baru. Tema yang baru di dalam kelas sejarah penebusan ini. Dan kita akan mulai dengan tema intisari firman, bagian pertama. Jadi ada 10 bagian, tetapi kita akan melihat dan kita akan melihat bersama-sama betapa mengagumkannya firman Tuhan lewat pelajaran-pelajaran ini. Ya. Jadi kita akan belajar tentang intisari firman. Bagian pertama yaitu Torah. Apa bedanya kita mempelajarinya di hari Rabu? Ya, hari Rabu itu adalah Rabu doa. Kita melihat bagaimana kesaksian dari penulis Mazmur tentang kata-kata ini, bagaimana itu menggerakkan kehidupan mereka, bagaimana mereka pun memberikan kesaksian iman mereka. Ya. Tetapi di hari Kamis, jadi di hari Rabu itu, Rabu doa, kita memahami setiap kata ini, pengalaman dari pemazmur. Setelah itu kita pun bisa menerapkan dalam hidup kita dan kita bisa berdoa bersama-sama. Nah, di hari Kamis kita akan lebih khusus belajar mengenai apa yang dimaksud dengan masing-masing kata tersebut. Nah, kita akan mulai dengan Torah. Jadi ada 10 kata. Apa ini semua? Jadi kita akan lihat bersama-sama. Pelajaran ini dan 10 pertemuan ke depan berdasarkan buku seri sejarah penebusan seri yang ke-7 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Kalau hari Minggu siang kita mempelajari buku pertama, terus sudah buku kedua. Nah, di hari Kamis ini kita lompat ke buku yang ke-7. Ya, nanti kita cari kesempatan yang lain kita belajar setiap buku. Ya, kita baca dulu firman Tuhan di Ulangan 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi bagi umat manusia, bayangkan Tuhan pencipta itu menganugerahkan sesuatu kepada mereka. Jika presiden datang kepada kita dan ingin kasih kita hadiah, bukankah kita sangat menghargainya? Benar ya? Nah, tadi saya sedikit curi dengar ada pengalaman di
Yerusalem gitu ya. Ada yang sudah berpengalaman untuk umroh ke sana. Nah, tentu sampai di sana ada sesuatu yang ingin kita bawa pulang sebagai kenang-kenangan, betul ya? Betul. Nah, sehingga menandakan bahwa saya pernah ke sana, saya ada pengalaman. Bagaimana jika Tuhan yang memberikan kita kenang-kenangan? Luar biasa. Lebih luar biasa. Nah, tetapi kalau kita lihat kenang-kenangan yang Tuhan berikan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk 2 loh batu yang ada tulisannya. Ada 10 perintah. Dan 10 perintah ini diberikan sebagai suatu dasar untuk bagaimana orang Tuhan atau umat Tuhan hidup di padang gurun, siap-siap pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Bagi kita hari ini buat apa kita ke gereja? Iya kan? Ya dengar firman terus buat apa? Percayalah bahwa ini merupakan suatu proses bagi kita untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan surga. Barusan Imlek kemarin, iya kan? Bisa bayangkan, dimanapun, di negara manapun, ketika ada satu tempat atau satu perkampungan yang kumpulnya itu orang keturunan Chinese semua, pasti setiap Imlek semua merayakan kan? Iya. Bahasanya dijaga, tradisinya dijaga dan lain-lain sebagainya, bahkan kuenya. Iya kan, makanannya. Kenapa? Karena mereka membawa tradisi itu. Meskipun mereka jauh dari tanah mereka, tetapi mereka membawanya. Orang Yahudi pun demikian. Dimanapun mereka pergi, mereka membawa sampai bahasanya tuh mereka tetap jaga. Nah, kita semua, kampung kita aslinya adalah surga. Nah, bahasa yang kita gunakan apa? Surga. Makanan yang kita makan apa? Firman. Iya kan? Nah, ini yang perlu kita renungkan dan kita harus persiapkan. Karena jika kita pergi ke dalam kerajaan surga, sampai ke sana, terus kita kaget lihat orang-orang di sana, loh, orang-orang di sini kayak gini. Ternyata kerajaan surga tidak seperti yang saya bayangkan. Akhirnya apa? Kita nggak mau di situ. Pindah ke tempat yang lain. Ternyata tempat yang lain apa? Cuma ada 2 tempat kan? Cuma ada 2 tempat. Gitu. Jadi firman Tuhan diberikan. Ke-10 firman itu diberikan. Di dalam bahasa Ibrani, 10 firman itu adalah Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim. Ini merupakan firman yang harus dilakukan. Bukan cuma didengarkan saja, tetapi harus dilakukan. Banyak orang berpikir bahwa apalagi orang Yahudi, kalau melakukan 10 hukum itu atau hukum Taurat tebal sekali, aduh saya seperti di penjara. Terlalu banyak aturan. Nah ini, terlalu banyak apa? Aturan. Bayangkan kita semua pernah kecil ya? Pernah kecil. Masih ingat orang tua kita ya? Banyak sekali aturannya. Nah sama seperti itu, orang Yahudi melihat Tuhan kok terlalu banyak aturan. Disinilah Yesus menyingkapkan kepada orang Israel, orang Yahudi, kenapa firman itu diberikan? Firman itu diberikan gara-gara apa? Ya, gara-gara Tuhan ingin ada kasih di dalam hati manusia. Matius 22 ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang pertanyaannya, pada kedua hukum inilah, dua hukum apa? Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Jadi di dalam dua hukum ini, hukum kasih itu seperti ada hanger, ada gantungan, biasa di belakang pintu ada gantungan kan? Itu gantungan-gantungan ada banyak-banyak itu. Terus biasanya kita bajunya kita gantung situ. Nah, 10 dikatakan bahwa hukum Taurat itu bergantung kepada dua hukum itu.
Dua hukum itu apa? Hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di sini kita bisa memahami ternyata apa? Ternyata Tuhan memberikan 10 perintah, Tuhan berikan hukum Taurat, tujuannya supaya manusia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kadang-kadang ya kita bilang mengasihi, betul ya? Mengasihi itu gampang di mulut ya, gampang. Tapi apakah itu mudah dilakukan? Susah. Oh, kasihilah Tuhan katanya. Oh iya, saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kan harus bukan hanya dengan mulut kan, tetapi dengan pemahaman yang jelas, dengan kesadaran, dengan hati. Harus seperti itu. Bayangkan kalau misalnya setiap kali Sinja gitu kan, anak-anak datang terus, oh ya kamu sudah datang ya, ya Papa Mama bersyukur. Tiba-tiba anak-anaknya bilang apa? Ya saya terpaksa datang. Gimana hati? Sakit hati orang tua. Itu sebabnya ketika kita datang di hari Tuhan pun benar-benar kita datang karena kita mau mengasihi Tuhan. Kita berkumpul untuk belajar bersama-sama karena kita mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi itu adalah bentuk dari iman. Tetapi itu baru di mulut, baru di pikiran, baru di hati, harus dilakukan. Makanya kalau kita lihat Yesus memperkenalkan semuanya dan Yesus sampaikan bahwa Dia sendiri adalah inti dari firman itu. Yesus adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya firman itu kalau bahasa umumnya itu adalah kata, perkataan. Kalau kita baca komik, ada satu orang dia buka mulut terus muncul awan, ada tulisannya kan? Ketika saya berbicara ada muncul awannya? Nggak ada kan? Perkataan itu tidak kelihatan. Ya, perkataan itu tidak kelihatan. Tetapi perkataan itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Maka sejarah penebusan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari awal sampai akhir, intinya ada di Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kenapa firman ini sangat penting? Mengapa? Banyak orang percaya Yesus. Banyak orang percaya kan di dunia ini kan? Banyak ya. Kita juga orang percaya. Tetapi pertanyaannya, dari antara banyak orang yang percaya, berapa banyak orang yang mengenal? Betul ya? Banyak yang dipanggil. Banyak orang yang percaya lebih dulu, mengenalnya nanti. Bagaimana? Apakah kita, ada orang datang tiba-tiba nggak kenal ini siapa, terus saya pinjam 1 juta, besok saya datang dijamin sama, saya akan kembalikan. Oh ya ini 1 juta. Ada yang begitu? Kenapa? Nggak kenal itu siapa? Tak sayang. Ya kan? Kenal aja belum tentu percaya. Iya kan? Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang percaya Yesus, kita pun harus bertumbuh dalam pengenalan. Bertumbuh dalam pengenalan. Memang zaman dulu zaman dijodohkan. Jadi menikah dulu baru saling mengenal. Zaman dulu seperti itu ya. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada hakikatnya harus mengenal. Dan tahukah kita kedatangan pertama itu adalah firman yang menjelma sebagai manusia. Yesus ketika dia datang kembali, Wahyu 19 ayat 13 dikatakan namanya adalah firman Allah. Bukankah kita mirip orang tua kita? Benar ya? Ya harusnya begitu kan umumnya. Kita mirip orang tua kita, entah itu dalam bentuk atau sifat atau karakter. Makanya kalau saya lihat Benjamin gitu kan, saya marahin, habis marahin saya ingat diri saya sendiri. Oh ya saya juga kayak gitu.
Benar ya? Iya. Ya karena apa? Hasil pabrik sendiri. Iya kan? Kita nggak bisa bohong. Kita tahu kok. Tahu. Maka kita, jika kita adalah anak Allah, Dia adalah firman itu sendiri. Bukankah kita pun harus ada firman? Ya. Makanya GPBSI itu apa sih? Ya. Pendeta Abraham Pak dia hanya menekankan satu. Jika tidak kenal firman, jangan harap bisa percaya Tuhan dengan baik. Nggak bisa. Karena Alkitab bilang apa? Percaya adalah hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengantarkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya beroleh hidup yang kekal kan? Tetapi itu Yohanes berapa itu? 3 ayat 16. Kemudian kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal. Mengenal katanya. Jadi hidup kekal diperoleh dengan mengenal. Jadi tadi percaya, ini mengenal. Yohanes 8 ayat 51 dikatakan apa? Yohanes 8 ayat 51 dikatakan, barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan hidup kekal. Jadi 3 hal ini: percaya, mengenal, melakukan. 3 hal ini, yang mana yang lebih dulu? Mengenal. Setelah mengenal, maju kepada percaya. Setelah itu maju kepada melakukan. Iya kan? Seperti ini. Jadi kalau kita lihat, sangat ditekankan mengenai firman. Yesus sendiri bilang apa? Yohanes 17 ayat 17. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran adalah firman. Firman Bapa. Firman dalam Alkitab itulah kebenaran. Orang banyak bilang apa? Oh, itu orang benar. Di dunia kita dengar juga kan? Itu orang benar itu. Bagus itu orang benar. Artinya apa? Orang itu jujur, baik, dia lakukan perbuatan baik, dia lakukan yang benar, nggak pernah tipu orang, pokoknya dia bertanggung jawab dengan omongan sendiri. Itulah kebenaran dunia, tidak palsu, benar ya? Nggak palsu, itulah benar, asli kan? Tetapi apakah kebenaran Tuhan sama seperti itu? Tidak. Kebenaran Tuhan adalah apa? Firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada kebenaran manusia. Makanya Yesaya 55 ayat 11 dan sekitarnya dikatakan apa? Pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu bedanya segimana? Jauh. Seperti bumi dan langit bedanya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan, ya, perlu Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? Itu lewat mengenal firman. Tanpa mengenal firman, manusia tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa mengenal Allah. Ya, makanya kepada manusia Yesus sudah pergi ke surga. Kepada manusia itu ditinggalkan apa? Iya kan? Rasul-rasul pada akhirnya mereka menuliskan setiap firman Tuhan. Dan itulah yang ditinggalkan bagi kita. Nah, jadi kita lihat bahwa firman itu merupakan kebenaran. Mazmur 119 ayat 160 kita baca, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Kenapa Mazmur 119? Bapak Ibu tahu keunikan dari Mazmur pasal 119? Tengah-tengah. Uniknya apa? Tengah-tengah di Alkitab. Ayat yang paling tengah. Itu pasal paling tengah. Panjang. Panjang. Pasal paling panjang. Bayangkan, panjang sekali itu. Ya. 160. Bayangkan, berapa ayat? 176. Ini lagu loh.
Mazmur itu lagu. Ada, bayangkan kalau kita nyanyi di gereja itu kan paling banyak kayak 2 bait, rap, udah selesai kan? Ini ada 176 ayat. Kapan selesainya nyanyinya? 1 bulan kita nyanyi-nyanyi itu masih ada lagunya. Tapi kalau kita lihat Mazmur 119 itu sangat unik, sangat spesial. Disusunnya yang paling teratur dari semua pasal dalam Alkitab. Pasal yang ayatnya paling banyak, tetapi temanya cuma satu. Apa temanya? Firman Allah. Firman Allah. Bayangkan. Tidak menekankan tentang yang lain-lain, tapi fokusnya kepada firman Allah. Kesaksian dari penulis Mazmur itu, firman Allah itu apa perannya bagi hidup saya dan komitmen saya apa. Nah ini. Jadi pemahaman dia tentang firman itu dan bagaimana dia hidup. Makanya Pendeta Abraham Part sambil dia berdoa di atas Gunung Jiri di tahun 60-an, dia berdoa baca Alkitab, dia ada di atas Gunung Jiri itu 3 tahun 6 bulan 7 hari. Banyak orang datang katanya ke Gunung Kawi ya. Berapa lama di Gunung Kawi? Ada yang 3 tahun di sana? Nggak ada ya? Nggak lama-lama ya, penting dapat sesuatu gitu ya. Tetapi Pendeta Abraham Pak, dia setiap hari dia baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Makanya dia baca Alkitab itu 1800-an kali. Di sini dia memperoleh pencerahan dari Roh Kudus tentang apa yang dia baca. Ini bukan wahyu, jadi sudah ada. Cuma dulunya belum jelas, sekarang jadi jelas. Nah ini. Makanya buku seri sejarah penulisan itu memberikan kontribusi yang baik untuk dunia kekristenan, baik gereja-gereja ataupun sekolah-sekolah teologi di seluruh dunia. Jadi kalau kita belajar seperti ini di Amerika, pendeta ya akan mengajar hal yang sama. Di mana pun itu, di Korea, di Singapura dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat Mazmur 119 itu memberikan pencerahan yang paling jelas tentang 10 hakikat dari firman Tuhan. Ya. Sangat unik. Keunikannya bagaimana? Jadi Mazmur 119 itu terdiri dari 22 bait. 22 bait ini itu berdasarkan alfabet Yahudi. Kalau kita kan A sampai Z kan? A sampai Z. Nah, mereka pun ada alfabet sendiri. Tetapi misalnya kita kalau puisi gitu kan ada 4 kan biasanya kan? A. Kemudian B, ya kan? Dan seperti itu sampai Z. Ya, itu Indonesia. Tetapi kalau orang Yahudi di sini di Mazmur 119 itu ada 22 alfabet. Jadi alfabet yang pertama itu adalah Alef. Apa? Alef, Bet, ya, Gimel terus ya. Tetapi misalnya Alef itu ada 8 baris. Dan semuanya itu dimulai dari Alef. Huruf terakhir itu adalah Tav. Ya, Tav. Coba ya. Saya coba tunjukkan itu seperti apa sih bentuknya. Nah, seperti ini bentuknya. Supaya kita bisa lihat maksudnya apa gitu ya. Seperti apa maksudnya. Saya stop share dulu. Coba. Kita lihat ya bentuknya supaya kita bisa mengerti. Oh ternyata itu maksudnya, ya. Nah, coba ya. Saya sharekan dulu supaya yang di rumah pun bisa lihat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Contohnya kalau kita lihat ini, jadi ini Alef. Alef ini dari 1 sampai 8, kemudian Bet. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Bet. Ya. Terus nanti setelah itu Gimel.
Terus jadi 8 8 8 8 8. Nah, kalau bentuknya dalam bahasa Ibrani seperti ini. Nah, bisa lihat ini. Jadi ini merupakan, lihat sebelah sama kayak tetangga kita, bacanya dari sebelah kanan. Baca di sebelah kanan. Bisa lihat di situ. Di situ ada ini bentuk alef. Nih, alef, 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 terus menerus alef sampai 8 baris. Setelah itu mulai bet. Ya, bet, 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 terus 8. Sangat teratur. Ya, sangat-sangat teratur. Unik ya? Ini kan manusia yang tulis. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan dia, pengalaman dia dengan firman Tuhan. Sangat-sangat menarik, ya, sangat-sangat menarik. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita kembali lagi, kalau kita perhatikan, pada akhirnya yang di dalam Mazmur 119 kita bisa menemukan ada 10 kata Ibrani untuk menggambarkan firman itu apa, intisari firman itu seperti apa. Kadang-kadang kalau seseorang ditanya gitu kan, misalnya, Pak Bambang itu siapa? Tanya 10 orang, bisa beda-beda kan? Nah, bisa beda-beda untuk menggambarkan satu sosok, ya. Firman Tuhan itu, Mazmur 119 itu menjelaskan menjelaskan firman Tuhan itu dengan 10 kata Ibrani. Nah, 10 kata Ibrani itu antara lain apa saja? Ya. Tuh, Taurat, kemudian ada ini Torah, Edut, Mispat, Hok, Dabar, Pikut, Mizwa, kemudian ada Derek, Imra, Emet. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu Taurat, peringatan atau kesaksian, hukum, ketetapan, firman atau perkataan, titah, perintah, kemudian ada jalan, firman, janji, kebenaran, kesetiaan. Semua kata ini untuk menggambarkan firman Tuhan itu seperti apa. Ya. Maka kita bisa lihat, wow, lewat kata-kata ini ternyata firman Tuhan itu seperti apa. Ya. Seperti apa? Misalnya ada 10 asuransi datang kepada kita. Gitu ya. Terus yang satu menjelaskan, dia hanya jelaskan, ya asuransi saya seperti ini. Ya, dengan 2 kalimat dia jelaskan. Tetapi dari antara mereka ada yang menjelaskan tentang dirinya sendiri sampai dijelaskan itu sampai setengah jam sampai 1 jam. Yang lainnya cuma 5 menit aja selesai. Kita akan lebih percaya yang mana? Panjang. Yang banyak keterangannya, betul kan? Yang banyak keterangannya. Makanya ketika kita melihat 10 kata Ibrani ini menggambarkan Tuhan seperti apa, pada akhirnya kita membuat kita, oh iya, saya percaya kepada Tuhan itu. Iya kan? Saya percaya kepada Tuhan itu. Oke. Nah, setelah pendahuluan yang panjang, kita masuk kepada Torah. Ya, Torah artinya Taurat atau hukum Taurat Tuhan. Ya, hukum Taurat Tuhan. Kita melihat kata-kata ini dalam konteks atau dalam batasan Mazmur 119 ya. Mazmur 119. Ini dicatat 25 kali. Kata ini muncul 25 kali di Mazmur 119. Ya, ini banyak sekali. Nanti bisa dibaca saja itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan arti kata Torah ini apa?
artinya melempar atau Memanah. menembakkan panah. Memanah. Ya, menembakkan panah. Ini Torah. Ya. Nah, ini dia. Akar katanya adalah yara. Ya, bahasa Ibrani yara, artinya melempar, menembakkan panah. Pada akhirnya makna yara ini diperluas jadi kata menunjuk. Menunjuk. Ini Memberi arah. petunjuk atau memberikan arah. Ini memberikan arah. Ini berkembang artinya menjadi pengajaran. Sama seperti misalnya ada anak meminta petunjuk, meminta nasihat, meminta pengajaran dari orang tua. Kata ini digunakan. Yara. Mengajar. Memberikan petunjuk. Jadi firman Tuhan berfungsi untuk apa? Menunjukkan jalan. Itu artinya. Menarik ya? Dan arti katanya ya. Jadi sesuai dengan arti dan fungsinya dan hakikat dari firman itu. Bahwa apa? Firman Tuhan itu menunjukkan. Firman Tuhan itu mengajarkan dengan benar jalan mana yang harus ditempuh. Apakah ada orang tua yang ajarkan kita jalan yang salah? Orang tua pada dasarnya mengajarkan yang benar. Terlebih Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Apakah seorang bapak akan memberikan batu kepada anaknya waktu anaknya minta roti? Jika kamu yang jahat tahu buat baik kepada anakmu, terlebih Bapa di surga. Jadi seperti itu. Firman Tuhan itu menunjukkan jalan. Maka firman Torah ini merupakan hukum dan wahyu dari Allah. Hukum dan apa? Wahyu dari Allah. Artinya, ketika itu pemberian dari Allah, maka firman itu sangat bernilai. Betul ya? Sangat-sangat bernilai. Pemazmur bilang apa? Ya, Pemazmur bilang apa? Kita baca Mazmur 119 ayat 72. Sama-sama. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Pernah dengar lagu ini? Bukan dengan barang panas. Iya. Kamu bayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Sekarang apa bedanya? Darahnya Yesus warna apa? Merah. Pak Gideon darahnya warna apa, Pak? Oh. Gak ada yang mengajarkan kita harus memiliki darah Y. Secara rohani gitu ya. Tapi bayangkan, darah Yesus dan darah kita sama-sama merah kan? Bener ya? Masih kelihatan darah Yesus sampai hari ini? Masih? Masih ada? Kelihatan di kita. Masih Secara jasmani? rohani. Secara rohani kan? Jasmani kan sudah nggak kelihatan kan? Jadi apa yang ada dalam darah itu sampai-sampai kita percaya dan kita diselamatkan? Benar ya? Kita menganggap apa? Darah Yesus sangat berharga. Firman Tuhan juga katakan begitu kan? Lebih daripada emas dan perak katanya. Firman Tuhan lebih berharga dari emas dan perak. Maka di sini benar-benar berharga. Firman itu sangat berharga. Yesus itu berharga. Bahkan darahnya dicurahkan bagi kita itu pun berharga. Ya, sangat-sangat bernilai. Makanya gereja ada yang bilang begini, sinode gereja Presbyterian itu Bukit Sion, gerejanya yang dibimbing oleh pendeta Abraham Park di seluruh dunia berat. Kenapa? Kayak mahasiswa belajarnya gitu ya. Kayak mahasiswa belajarnya sulit. Dulu ada pernah seorang dekan teologi dari Amerika datang, dia ikut ibadah Rabu. Pas ikut ibadah Rabu, pendeta Abraham sementara mengajar tentang tahun-tahun raja-raja dalam Alkitab.
Setelah itu dia diberikan kesempatan untuk bicara. Sampai di atas mimbar dia bilang apa? Apa yang Bapak Pendeta Abraham Park jelaskan tentang tahun raja-raja itu di 1-2 raja-raja, 1-2 tawarik, itu merupakan tesis kedoktoran saya. Dan saya susun itu 500 halaman. Tetapi itu pun kesimpulannya adalah apa? Kesimpulan dari tesisnya dia adalah ada kejanggalan dalam tahun-tahun di dalam Alkitab. Cuma Pendeta Abraham menjelaskannya dalam 1 jam tesis saya dengan ada jawabannya. Dan dia bilang apa? Semua jemaat yang mendengarkan, yang mempelajari itu seperti apa? Mahasiswa teologi. Karena belajar. Dan menjadi satu tradisi kita itu mencatat semuanya. Sampai ada yang datang ke Jakarta pertama kali dari Tulungagung, keluarga dari Tulungagung itu datang ke sana, kaget setelah kur selesai tiba-tiba semua langsung buka laptop, buka buku, semuanya langsung ketik semua. Seperti itu. Kenapa? Supaya nggak lupa. Seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan itu berharga, ya. Firman Tuhan itu kalau kita lihat pemazmur memberikan kesaksian, firman itu menjadi sasaran kasihnya. Loh, kok kita bisa mengasihi firman? Kita mengasihi Yesus kan? Amin. Oh, ya. Jadi aku mau mengasihi Yesus, mengasihi kehendak Tuhan, gitu ya. Itu menjadi kesenangannya. Mazmur 119 ayat 70, 77, 92, 97 itu bicara mengenai hal ini. Pada akhirnya pemazmur itu membandingkan siapakah orang yang tidak menyukai Taurat? Siapa mereka? Ya. Yang tidak menyukai Taurat, yang membuang Taurat itu, membuang firman, siapa saja? Orang fasik, kemudian orang sombong, kemudian orang yang mendua hati, dan orang yang berdusta. Inilah orang-orang yang tidak suka firman. Ini. Makanya di depan manusia, ya, di depan manusia kita bisa apa ya? Tidak ketahui siapa kita. Tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan firman, nggak bisa. Maka ketika kita datang ke gereja, kita mendengarkan firman, atau ada kesempatan kita mendengarkan firman, dan bagaimana hati kita itu ditusuk, itu bagus. Itu apa? Bagus. Artinya apa? Artinya firman itu bekerja di dalam kita. Karena bayangkan, kenapa Alkitab menajiskan orang yang sakit kusta? Mengapa? Karena yang kusta itu tangannya itu sudah copot, dia nggak rasa. Sudah dicubit-cubit, dipotong-potong, nggak rasa. Itu kusta. Itu merupakan penyakit kutukan. Di Perjanjian Lama itu kutukan, gitu ya. Dan itu melambangkan apa? Melambangkan orang yang sudah nggak mempan, Tak punya perasaan. nggak mempan. Dan Tuhan katakan itu orang Israel, mereka seperti itu, nggak mempan lagi. Sampai apa? Tuhan bilang, mau dipukul di sebelah mana lagi kalian? Nggak sadar-sadar katanya. Ya, jadi bagaimana seharusnya kita mengikuti jejak atau kesaksian dari pemazmur? Ya. Mazmur 116 ayat 97 kita baca. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi kita harus mengasihi Taurat, harus mengasihi firman. Kita mengasihi Yesus, amin. Mengasihi Yesus. Tetapi bentuk nyatanya bagaimana? Ini bentuk nyatanya apa? Ya kan? Saya pernah cerita kan? Ada yang jatuh cinta kepada seorang gadis. Kemudian dia apa? Waduh, karena dia sangat cinta, dikirim surat setiap hari. Pada akhirnya perempuan itu, gadis itu menikah dengan Pos. Pak Pos. Pak Pos rajin setiap hari. Setiap hari, ya kan?
Makanya kasih itu, iman itu harus ditunjukkan lewat perbuatan. Beberapa waktu yang lalu di dalam khotbah minggu dikatakan apa? Diberkatilah mereka yang melakukan iman mereka. Jadi iman itu harus dilakukan, barulah kita dapat berkat di bumi ini. Kalau cuma tahu saja dan tidak lakukan, buat apa? Ya, harus tahu dan lakukan. Makanya kasih itu harus muncul dari kita dulu. Jangan dulu harap, oh kalau dia mengasihi, saya akan mengasihi. Oh jangan begitu. Ya, kita harus jalankan kasih. Sulit, tetapi kita bilang, Tuhan tolong mampukan saya. Masih mending Tuhan bilang apa? Kasihi musuhmu. Susah kan? Susah. Ya. Jadi pemazmur dia itu ya sepanjang hari dia berpikir, dia melakukan segala sesuatu sambil bercermin kepada firman. Saya banyak menerima kesaksian dari teman-teman. Wah, ada hal-hal yang dia tidak mengerti bagaimana, tetapi akhirnya setiap pagi sebelum memulai hari dia, Tuhan tolong hari ini supaya yang saya rencanakan Tuhan buka jalan. Maka pada akhirnya dia bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu buka jalan dengan ajaib. Makanya dia bilang apa? Masalah saya selesai bukan gara-gara saya, tapi karena apa? Karena doa. Karena apa? Doa. Karena doa. Jadi minta bimbingan Tuhan. Pemazmur dia ingin menempel dengan firman. Nah, ini kita pun harus demikian. Sebelum berbicara, sebelum melakukan, Tuhan, apa yang menjadi bimbinganmu untuk hari ini? Selalu minta. Makanya Immanuel kan, jangan hanya Immanuel pas hari Minggu. Nah, ini salah paham gitu ya. Seperti ini. Hati pemazmur itu kalau kita lihat senantiasa terarah kepada Tuhan, terarah kepada firman. Ini dia selalu rindu firman, selalu rindu firman. Dalam hidup kita pernah ada ketika kita bersemangat untuk Tuhan, ada semangat untuk firman Tuhan, semangat untuk melayani kehendak Tuhan, semangat untuk menjalankan kebaikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya? Tetapi yang namanya manusia yang masih manusia. Ada kali semangat, ada kalanya turun semangatnya. Betul kan? Meskipun itu terjadi, jangan menjauhi firman. Ya. Mendekatlah. Makanya pernah ada yang tanya, bolehkah saya pelayanan di gereja? Saya bilang, datang bukan hanya karena pelayanan. Datanglah karena firman Tuhan. Datanglah karena firman Tuhan. Maka itu akan menjadi berkat. Pelayanannya akan dibukakan jalan, ya. Tuhan akan membukakan jalan. Pada akhirnya dengan ada hati yang tertuju kepada firman, rindu firman, kita tidak menyimpang. Ketika kita ada godaan secara kedagingan, Tuhan, Roh Kudus berbicara, akhirnya kita balik lagi. Roh Kudus berbicara, akhirnya kita balik lagi. Ya, seperti itu. Di tengah kegelapan kita akan bisa melihat tuntunan Tuhan. Ini kesimpulannya apa? Kita lihat arti penebusannya. Ya, arti penebusan. Apa maksudnya arti penebusan? Arti penebusan di sini merupakan suatu istilah bagaimana Torah ini menunjuk kepada Yesus. Bagaimana Yesus menggenapinya. Ini arti penebusan. Ya. Dua hal. Yang pertama, Torah bersaksi tentang Yesus. Kita baca Lukas 24 ayat 44 sama-sama. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi kitab Taurat itu, firman Tuhan itu bersaksi tentang Yesus. Makanya kita mau mengenal Yesus nggak cukup hanya dengan perjanjian baru, harus dengan perjanjian lama juga. Ini seperti tangan kanan dan tangan kiri harus menjadi satu. Itulah perjanjian lama. Apakah ada yang pakai kaos kaki cuma setengah? Nggak ada. Tetapi banyak orang yang hanya suka Tuhan di perjanjian baru.
Penuh kasih katanya. Katanya begitu. Tuhan ini perjanjian lama, waduh, dikit-dikit marah katanya. Jangan, ya. Tuhan adalah sama. Ya, Tuhan adalah sama. Jadi ketika kita, Pendeta Abraham selalu mengajarkan begini. Ketika kita membaca Alkitab di bagian manapun itu, coba temukanlah Yesus di sini. Temukan siapa? Yesus di sini. Ya. Yang kedua, arti penebusannya apa? Yesus menggenapi Taurat. Kita baca Roma 10 ayat 4 sama-sama. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Bagaimana Yesus itu menggenapi hukum Taurat? Bagaimana kita tahu sesuatu itu baik atau salah, benar atau salah jika tidak ada yang kasih tahu? Betul ya? Perlu ada yang kasih tahu, baru kita tahu gitu, bisa membedakan. Jadi apa fungsi Taurat? Lewat Taurat manusia sadar, oh iya saya berdosa. Lewat Taurat apa? Sadar bahwa berdosa. Lewat Taurat, pada akhirnya manusia menantikan siapa? Mesias. Lewat Taurat menantikan Mesias, akhirnya percaya Mesias. Ketika percaya, dibebaskan dari dosa. Dibebaskan dari dosa, menjadi orang benar. Pada akhirnya, berkat apa yang diberikan bagi mereka yang mengasihi Taurat? Kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 165. Sama-sama. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin. Jadi bagi yang mengasihi Taurat, mengasihi firman, akan diberikan damai. Kita mau damai kan? Amin. Dalam keluarga, suami istri, anggota keluarga, pekerjaan, pelayanan, kita ingin damai. Lebih enak damai atau lebih enak ribut? Damai. Lebih enak damai kan? Ya. Saya kalau ketemu dengan teman-teman dulu, mereka bilang, ya harus ada ribut-ribut dikit, kalau enggak ya nggak ada bumbu-bumbunya. Saya bilang, hati-hati. Nanti keceplosan, keterusan, ya jangan. Rindukanlah damai. Jadi yang ingin ada ketenangan, hatinya tenang, pikirnya tenang, mari kita mencintai firman. Ada kedamaian yang besar. Percaya. Ini bukan saya yang meyakinkan saudara. Firman Tuhan sendiri yang berbicara. Ya, pada akhirnya saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya dalam setiap kehidupan kita bisa mencintai firman dan tidak ada batu sandungan yang akan membuat kita jatuh. Amin. Hanya akan ada kelancaran dalam hidup kita. Amin. 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 Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Kita akan selesai di sini. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Setelah itu nanti kita bisa ngobrol jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kita tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima Tuhan. Terima kasih. Baik. Silakan yang ingin jika ada yang mau bertanya. Ya, saya bertanya Pak. Ya. Yang bertanya ini kesimpulannya bahwa kami mengatakan bahwa tadi ada yang ayat yang saya baca bahwa hukum Taurat itu melebihi dari
emas dan perak. Ya. Bahwa Taurat itu adalah kesimpulan hukum kasih. Tetapi ada ayat yang lain yang mengatakan seperti dalam Galatia yang tadi saya dapat ke Galatia 2 ayat 16 menjelaskan bahwa orang hanya dapat dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu Galatia 2:16. Kemudian Roma 3 ayat 21-22 menjelaskan intinya bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan tanpa hukum Taurat, dan kebenaran itu diberikan karena iman dalam Kristus. Jadi yang perlu saya mohon penjelasan Bapak, ini posisi dari hukum Taurat ini. Kalau tadi disampaikan bahwa Taurat itu adalah hukum yang melebihi dari emas dan perak, tetapi di sini di Galatia dan Roma kan penjelasannya lain. Ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Perjanjian Baru, Injil itu disampaikan lebih dulu kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu patokan mereka cuma satu, hukum Taurat. Gitu. Sehingga mereka ketika menjalankan kehidupan itu menjalankan hukum Taurat, sambil percaya Yesus menjalankan hukum Taurat. Tetapi muncul kebingungan. Sampai mereka pikir bahwa apa? Oh, saya orang Yahudi, saya melakukan hukum Taurat. Kalian kan bukan orang Yahudi. Ya, kalian pun harus. Jadi mereka jadi bingung. Pada akhirnya Rasul Paulus itu menjelaskan kepada jemaat Roma, jemaat Galatia, bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun. Sampai siapa? Sampai Yesusnya datang. Penuntun. Jadi ketika Yesus datang, apakah penuntun itu masih perlu? Sudah tidak perlu kan? Sudah tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada semua. Apakah Yesus nggak tahu hukum Taurat? Sedangkan dia yang firman itu sendiri, dia yang tahu kan? Iya. Dia yang tahu. Tetapi Dari hukum Taurat dan kitab para nabi. ya, tetapi apakah Yesus itu meniadakan hukum Taurat? Enggak. Menggenapi. Enggak. Yesus datang untuk menggenapinya. Bahwa apa? Digenapinya bagaimana? Yesus mengajarkan semua yang kalian lakukan itu di soal pemaksaan, harus dipaksa baru bisa. Pokoknya kalau lakukan ini mati, lakukan ini harus ganti rugi. Ada yang ambil 1 ekor domba, ganti 5 domba, itu rugi kan? Ambil satu. Kalau enggak, pokoknya dia harus kerja sampai bisa balas, bayar balik. Terlalu berat untuk melakukan itu. Tetapi mereka itu terfokus kepada perbuatan. Makanya Yesus bilang apa? Tuhan, berikan firman itu supaya hati kamu itu jadi benar. Kasih itu. Karena kasih itu. Terus sekarang di padang gurun, apakah sudah ada pembagian tanah? Enggak, tanahnya ada di Kanaan. Tetapi Tuhan kasih aturan apa? Jangan geser patok batas tanah ya. Nggak boleh gitu. Itu dosa membunuh orang. Cuma geser patok tanah, batas tanah kok membunuh orang? Karena itu penghidupan orang kan? Jangan digeser gitu. Nanti susah makan tetangganya. Itu maksudnya. Jadi Tuhan mengajarkan lewat firman supaya apa? Setiap umat Tuhan harus menjaga kehidupan sesamanya. Itu motivasinya. Gitu. Jadi bukan untuk meniadakan. Setiap orang, kenapa Roma itu Paulus menuliskan begitu? Karena orang menganggap apa? Saya sudah lakukan ini. Saya sudah lakukan ini. Saya sudah lakukan ini. Oh, saya sudah lakukan semuanya. Dan mereka bangga tentang hal itu. Tuhan bilang apa? Jangan berbangga mengenai hal itu. Perbuatanmu itu tidak menyelamatkan kamu. Hanya percaya Yesus baru bisa selamat. Urutannya terbalik. Banyak apa? Ya, yang penting lakukan. Mau ada Yesus ada enggak, itu urusan kedua. Oh, enggak boleh. Percaya dulu. Harus Yesus. Makanya perbuatan kita di ataskan dasar apa? Karena kita baik atau karena kita mau memuliakan Tuhan?
Iya kan? Jadi makanya kita selalu bilang apa? Kalau berdoa gitu kan, ya Tuhan supaya ini demi kemuliaan-Mu, demi kemuliaan-Mu, demi kemuliaan-Mu. Ya kan? Makanya yang paling berjaga-jaga, yang paling berhati-hati adalah pendeta. Oh itu pendeta itu paling mudah jatuh. Kenapa? Setiap kali ketemu, oh Pak pendeta terima kasih. Satu kali pendeta bilang apa? Oh haleluya, puji Tuhan. Pak pendeta terima kasih. 100 orang bilang terima kasih. Akhirnya mulai pas 101 orang ke 101 bilang terima kasih. Oh ya nggak apa-apa. Oh ya, oh ya ya. Akhirnya apa? Oh ya memang saya memang begitu. Jadi Tuhan ini jadi nomor 2. Berubah. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Saya lakukan ini gara-gara apa? Gara-gara Tuhan. Bukan karena saya. Membesarkan anak bukan hanya karena tanggung jawab sebagai orang tua saja, tetapi karena mengasihi Tuhan. Karena ini. Mengasihi istri, mengasihi suami gara-gara apa? Disuruh. Ayo Pak, mulai sekarang saya suruh mengasihi ibu. Nah mungkin kan? Ya nggak usah disuruh, saya sudah mengasihi. Saya sudah mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan. Seperti itu. Makanya segala macam perseteruan, perbedaan, pertengkaran bisa didamaikan jika ada kasih Tuhan. Jika Tuhan mengorbankan dirinya untuk orang yang lain, untuk kita, ya, maka bukankah kita juga harus pikul salib? Ya? Pikul salib kan nggak selalu ada yang mau pikul salib. Mau salib saya? Boleh saya pinjamkan 1 hari? Nggak mau, saya udah punya sendiri, iya kan? Tetapi kita mau tetap jalankan itu. Kan nggak selalu segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau kan? Tetapi tetap kita jalankan itu karena Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi bukan orang-orang berpikir yang mana, bukan. Tetapi semuanya menjadi satu. Perbuatan harus disertai iman. Harus seperti itu. Iman harus disertai perbuatan. Satu paket, gitu Pak. Ya. Ya. Oke, makanan sudah disiapkan. Ini, waduh, hari ini spesial ini. Buka tahun ini menunya. Ya, kita doa dulu. Ya, kita doa dulu. Saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati kami dengan firman hidup-Mu. Kami mengucap syukur atasnya dan kami bersyukur ada makanan secara jasmani yang Engkau siapkan bagi kami. Berkatilah ya Bapa supaya memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami menjalankan aktivitas kami demi kemuliaan Tuhan. Berkatilah untuk Ibu Susi dan Pak Yudi, keluarga ini yang menyediakannya bagi kami. Engkau yang memberkati dan melancarkan segala hal yang mereka jalankan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan. Oh masih ada. Belum keluar. Nggak boleh. Ada waktu kita hanya cara mengerti ya, cara memahaminya. Ada waktu kita secara perjanjian lama seperti ini, budayanya, maksudnya apa. Tetapi kita bisa tarik ini semua. Bagaimana Yesus menggenapi? Bagaimana untuk itu? Harus seperti itu. Makanya ini menjadi tantangan pendeta-pendeta dan jemaat. Sulit pahamnya. Makanya buku sejarah perusahaan sangat membantu di bagian itu. Nah, kita ingin bersama dengan pendeta-pendeta dan gereja supaya membekali mereka. Saya kan ambil pelajaran Bapak karena saya harus dipelajari lagi. Ya, mari silakan Bapak Ibu mana? Enggak usah tunggu. Mari silakan. Enak makan sama-sama.
Bikin sayur. Kolak. Ada yang anu, ada yang anu. Oh iya. Iya. Ya. Saya nanti makan sendiri. Karena Anak-anak ini Diambilkan, Pak. Ya. Ya, sudah ya Pak ya. Terus kamu Nanti saya ambil sendiri. mau lele apa Pak? Ayam. Ayam. Ayam aja ya. Saya nggak suka lele. ya makasih. Enggak mau, sudah tak ambilkan. Nanti mau sendiri katanya. iya. Enggak mau sih. Abang, Ini mau sendiri katanya. oh, oke. Bisa ambil sendiri. Ini Pak, ini Pak. Bisa ambil. Oh iya, iya. Ambil itu nasi buat rendang. Ada di sini. Nggak boleh. Iya, ini mami saya. Kawan dua.